Substansi antibiotik menjadi ancaman serius. What is bacterial resistance? Like, Atau what is it? resistensi terhadap obat antibiotik. Fungal resistance, or AMR. Hah? Ini apa? Bener juga ya. Mana sih kok lama banget? Halo kak. Yoi. Halo kak, halo. Mana sih? Oi. Kok nggak ada? Halo kak, selamat malam. Maaf kak, ada yang bisa saya bantu? Ini kak, saya lagi pusing banget nih. Ada amoxicillin nggak? Mohon maaf kak, apakah ada resep dari dokter? Loh, kok resep dokter sih? Kan biasa juga saya beli nggak pakai resep-resep yang gitu. Kasih aja langsung aja. Maaf kak, kalau untuk antibiotik tidak bisa dikasih sembarangan, harus menggunakan resep dokter. Apa sih kayak gitu? Ah, kejam banget sih nih. Apotekan gak jelas loh. Bikin habisin waktu gue aja. Udah dah, bye nih. Maaf kak. Halo Ade, permisi. Selamat malam Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi anak saya itu lagi diare. Biasanya kalau dia diare itu saya kasih amoxicillin. Tapi sekitar 2 minggu lalu itu saya kasih amoxicillin kok nggak mempan lagi ya. Jadi tenaga saya itu saranin obat. Namanya apa? Cipro itu apa namanya? Ciprofloxacin. Nah itu. Katanya itu ampuh banget buat diare. Tapi si Cipro itu udah nggak mempan lagi. Gimana dong? Mohon maaf Ibu, apakah diarenya sudah pernah diperiksakan ke dokter? Ya belum lah. Diare doang ngapain ke dokter? Halo, malam kak. Selamat malam juga Kak, mau beli obat apa? Saya mau beli obat ini kak. Mohon maaf Kak, apakah Kakak mengonsumsi obat ini? Bukan kak, mama saya yang minum. Biasanya kalau batuk pilek selalu minum obat ini. Tapi tadi pagi dilihat udah kadaluarsa, jadi diminta beli lagi kak. Waktu itu minumnya tidak sampai habis ya Kak? Oh iya kak, obat ini katanya bagus. Jadi kalau minum 1 kali atau 2 kali aja udah langsung sembuh kak. 1 kali? Wah, ternyata masih banyak ya yang salah gunain antibiotik. Yuk sama-sama kita tanya apoteker. Teman-teman, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri yang ada di dalam tubuh kita belajar untuk beradaptasi dan bertahan hidup dari antibiotik atau obat yang seharusnya membunuh bakteri tersebut. Nah, mekanisme resistensi antibiotik yang paling sering terjadi adalah ditemui yaitu dengan cara inaktivasi antibiotik oleh enzim. Jadi, terdapat 2 cara untuk bakteri dapat melakukan inaktivasi terhadap antibiotik. Yang pertama, merusak antibiotik secara langsung. Bakteri akan menghasilkan enzim yang akan menempel pada struktur antibiotik. Setelah enzim tersebut menempel pada struktur antibiotik, maka enzim tersebut akan memutus struktur dari antibiotik. Nah, proses ini biasanya melalui proses atau reaksi hidrolisis, yaitu proses pemecahan yang dibantu oleh air. Nah, setelah struktur ini terputus dan berubah, maka obat atau antibiotik tidak dapat menjalankan fungsinya seperti semestinya untuk membunuh bakteri tersebut. Mekanisme yang kedua yaitu perubahan struktur antibiotik dengan penambahan kelompok kimia tertentu. Jadi, bakteri tidak hanya dapat merusak antibiotik, di mana bakteri dapat melakukan penambahan kelompok kimia tertentu. Contohnya itu ada asetil, ada fosfat, ada adenil. Nah, kelompok kimia ini akan ditambahkan pada bagian spesifik dari antibiotik. Nah,
Proses ini disebut dengan modifikasi enzimatik. Walaupun perubahan yang ditambahkan itu kecil, namun modifikasi ini sudah mampu melakukan perubahan pada struktur dari suatu antibiotik. Nah, perubahan struktur dari antibiotik ini dapat menyebabkan antibiotik tidak dapat mengenal atau bekerja pada target yang ada pada bakteri. Melalui dua mekanisme yang telah saya paparkan tadi, antibiotik dapat kehilangan efektivitasnya, sehingga bakteri dapat bertahan lebih lama atau menjadi kebal meskipun telah terpapar obat atau terpapar antibiotik. Jadi teman-teman, bakteri itu bukan makhluk pasif. Bakteri dapat melakukan upaya untuk beradaptasi, untuk tetap bertahan di dalam tubuh kita. Sehingga semakin sering penyalahgunaan antibiotik dilakukan, semakin cepat bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi, kita mengambil peran yang penting untuk mencegah terjadinya kiamat antibiotik. Hal yang dapat kita lakukan, yang pertama, jangan gunakan antibiotik apabila tidak diresepkan oleh dokter. Yang kedua, gunakan antibiotik sesuai dosis dan harus dihabiskan. Dan yang terakhir adalah jangan gunakan antibiotik untuk terapi penyakit yang bukan karena infeksi bakteri. Dengan demikian, pemakaian antibiotik yang bijak dapat mencegah terjadinya resistensi atau kekebalan bakteri terhadap antibiotik dan menjaga agar antibiotik tetap efektif di masa yang akan datang.